Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Semanta TV yang berbahagia, sore ini suara alumni SMA Negeri 1 Talun episode pertama ini mendatangi Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talun beserta komite dan Ketua OSIS SMA Negeri 1 Talun. Ada hal-hal yang bisa nanti kita diskusikan karena terkait dengan isu-isu belakangan ini, dan setiap tahun akan muncul isu-isu seperti ini, yaitu ngeri-ngeri sedap terhadap bantuan siswa, bantuan orang tua siswa yang setiap tahun akan kita selalu mendengar hal seperti itu. Untuk itu saya sapa dulu kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Talun, Pak Edi Sasmito. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bapak Ernawan. Ketua Komite, Bapak Sunari. Selamat sore, Pak. Bapak Sekretaris Komite, Bapak Suhartoyo. Selamat sore, Pak Hartoyo. Selamat sore. Dan adik kita, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Talun, Mbak Dianita Riul. Selamat sore, Mbak Dian. Ya, selamat sore, Pak. Apa kabar semua Bapak-bapak? Alhamdulillah. Baik. Kita langsung saja ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi gini, Pak Kepala Sekolah, atau saya panggil Mas saja, Pak ya? Iya, sama alumni aja. Iya, sesama alumni. Beliau ini alumni tahun 91. Kalau saya 84, Pak. Tidak dihitung umur, saya wis 58, Pak. Iya. Baik, Pak Edi. Jadi saya itu sebagai pemerhati pendidikan, itu setiap tahun selalu mendengar tentang ribut-ribut dana bantuan siswa. Kalau boleh tahu, Pak Edi, sebetulnya apakah dana yang dari pemerintah kita ini, atau mungkin ada dana BOS dan sebagainya, itu tidak mencukupi untuk mengcover kegiatan sekolah secara keseluruhan? Itu Pak Edi yang penting buat pemirsa sekalian. Monggo. Iya, terima kasih Mas Ernawan. Saya panggil Mas karena kakak alumni di SMA Negeri 1 Talun, dan juga salam hormat ini semua kepada pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa Semanta TV yang ada dimanapun panjenengan berada. Bantuan dari pemerintah berupa bantuan operasional sekolah itu yang dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua ini adalah bantuan BPOPP. Dalam arti BPOPP itu adalah biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan. Nah, untuk kedua bantuan tersebut ini memang untuk BOS itu per siswa tiap tahun itu adalah 1.590.000. 1.590.000. Ya, 1.590.000 itu. Nah, untuk BPOPP ini dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu tiap bulan ini sebagai pengganti SPP kalau dulu itu adalah Rp70.000 tiap siswa. Wah, per bulan. Okay. Iya, per bulan. Nah, cairnya nanti sesuai dengan tahapan-tahapan. Ya. Sesuai dari Juklak atau Juknis dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk kedua bantuan tersebut ini digunakan khususnya untuk dana alokasi khusus non fisik. Jadi untuk kegiatan di sekolah baik akademik maupun non akademik. Nah, bantuan tersebut hanya berupa bantuan. Ya. Jadi bantuan untuk menyeluruh baik program yang ada di sekolah itu juga kegiatan-kegiatan kesiswaan ini. Nah, bantuan 1.590.000 1 tahun per siswa itu
Nah, ditambah juga bantuan untuk BPOPP dari pemerintah provinsi itu kurang untuk seluruh penyelenggaraan pendidikan baik akademik maupun non akademik. Karena perkiraan secara normal itu di nasional bahwa satu siswa itu nanti sekitar antara 4 juta sampai 5 juta satu tahun itu normalnya. Berarti kurangnya sekitar 3,5, 2,5 lah ya. Nah itu. Iya. Jadi kekurangan tersebut itu kami minta ke komite. Ya. Karena apa? Dalam prosedurnya itu kita membuat program sekolah. Ya. Tiap tahun itu juga berupa RAP-nya. Jadi rencana anggaran belanjanya itu. Nah, itu dari BOS dan BPOPP berapa itu nanti kekurangannya ini kita mintakan ke komite itu. Jadi seperti itu Pak Hernawan. Ini karena kegiatan siswa di SMA 1 Talun itu kegiatan siswanya itu luar biasa. Hampir tiap hari itu ada kegiatan. Ini, terima kasih. Oke, Pak Edi. Jadi memang kalau saya dengar di luar, Semanta ini salah satu sekolah favorit di Kabupaten Blitar ya. Jadi kalau dilihat dari seperti itu tadi, artinya ada kekurangan anggaran sekitar 2,5 juta per siswa, itu mestinya ada kelogisan untuk itu, menurut saya. Nah, sekarang tinggal bagaimana nanti pertanyaan berat-berat ke Bapak Komite ini. Sebelumnya saya ke siswa dulu, Pak. Sebelum pertanyaan yang berat, kita yang enteng-enteng saja dulu ke Mbak Ketua OSIS. Mbak Ketua OSIS, Mbak panggilannya Mbak siapa, Mbak? Dianita. Mbak Dianita. Iya. Mbak Dianita tahu ada dana bantuan dari orang tua siswa, ada tahu ya? Iya, tahu. Ya. Sekarang kendalanya siswa apa ya terhadap adanya BOS, adanya dana bantuan? Ada kendala nggak? Masih ada kendala nggak dengan? Beberapa waktu ini memang ada, karena memang untuk masa bakti yang baru itu kan dari angkatannya adik-adik yang kelas 10 Ya. itu kan memang belum ada uang tahunan. Nah, itu pada saat kita menjalankan program kerja, pada program kerja yang pertama kemarin yaitu rapat kerja, itu kan kita telah menganggarkan itu 700.000. Ya. Dan itu sudah disetujui oleh Bapak Ibu pembina pada saat pengesahan program kerja. Dan pembina OSIS. OSIS, oke. Ya, dan juga waka kesiswaan Ya, pada saat ya. itu. Lalu pada saat pelaksanaan kegiatan kemarin, Ya. itu yang turun hanya 500.000, Pak. Ya. Dan Berarti di situ, kekurangan 250-an ya. 200.000 kurangnya. 200.000, Ya, 200.000. Dan itu padahal masih program kerja pertama dari PMPK Inti Masa Bakti 2023-2024. Ya. Itu masih program kerja pertama, dan akhirnya pada saat itu kita mengalami defisit di dananya. Oke. Dan kita pada saat bertanya kepada Pak Andi ya, itu selaku bendahara kesiswaan, itu dari Pak Andi sendiri memang mengakui bahwa dana bantuan yang dari orang tua Ya. untuk yang kelas 10 itu memang belum membayar. Ya. Karena ya. ada kasus yang kemarin itu, Pak, yang penanggulangan dana itu. Penangguhan. Iya, Oke, mohon maaf, oke. penangguhan. Ya. Lalu selain program kerja juga terhambatnya lomba-lomba yang diikuti oleh siswa. Ya. Pada saat beberapa bulan lalu, 1 bulan lalu itu, Ya. kita mengikuti lomba tari, dan itu kebetulan saya juga ikut. Ya. Untuk lomba tari yang biasanya itu Semanta terkenal sangat mendukung siswanya, terus kayak selalu dibiayai untuk perlombaan-perlombaan. Nah, pada saat lomba tari kemarin itu kami telah mengajukan dana, sudah membuat proposal juga, dan akhirnya nihil, Pak, hasilnya. Jadi kita tidak memperoleh dana, dan pada akhirnya untuk
perlombaan tersebut karena kita juga sudah latihan, pelatih juga sudah melatih kita sudah mengundang pelatih, akhirnya kita menggunakan dana pribadi. Dan masing-masing anak itu jumlahnya cukup banyak, cukup besar dari masing-masing peserta, dan di situ kan posisi kita sudah ibaratnya mau membanggakan dari SMA Negeri 1 Talun, namun di situ memang karena kendala biaya, kendala dari dana komite memang lagi rendah, jadi di situ kita menggunakan dana pribadi. Oke. Baik Mbak Dianita, demikian pemirsa. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan ulasannya tentang dana ini, dan dari siswa ternyata hal-hal yang di luar kita ramaikan, ngeri-ngeri sedap itu ternyata masih banyak sekali kendala. Itu kalau kita buat isu akan semakin kasihan adik-adik kita yang ada kegiatan sehingga tidak jadi, atau adik-adik kita harus mengeluarkan dana pribadi untuk itu. Jadi kita akan coba ke Bapak Ketua Komite Semanta, Pak Hartoyo dan Pak Sunari, ngapunten Pak Sunari. Jadi sore-sore kita klarifikasi tentang ini, mengingat pentingnya klarifikasi ini untuk masyarakat di luar sana, Pak. Karena banyak sekali isu-isu apakah dana bantuan ini istilahnya ditilep komite ambek kepala sekolah atau bagaimana? Bagaimana Pak Sunari menanggapi isu seperti ini, Pak Sunari? Monggo. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang untuk tahun pelajaran 2023-24 ini komite SMA Talun dalam kaitan dengan melaksanakan fungsi kami dalam hal penggalangan dana ini memang ada kendala karena situasi yang juga saya kira pemirsa juga sama tahu, secara nasional ini kan umek-umek tentang pelarangan atau pungutan itu. Nah, ternyata juga berimbas yang tadi akhirnya mengenai kepada anak-anak kita yang sangat aktif dalam kegiatan OSIS ini terganggu kegiatannya. Jadi kami dari komite menjalankan fungsinya penggalangan dana itu berawal dari ajuan yang disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu berupa program kerja yang tidak tercover oleh dana BOS dan BPOP itu. Oleh karena itu kami mengadakan musyawarah dengan wali murid beberapa bulan yang lalu. Ya, kita musyawarah bagaimana untuk mengatasi kesulitan pemenuhan dana yang memang sangat dibutuhkan oleh para siswa, terutama dalam kegiatan kesiswaan yang luar biasa aktifnya anak ini. Kita adakan musyawarah rembukan tentang berapa dan bagaimana cara pembayarannya. Waktu itu kita adakan musyawarah dan mereka sepakat untuk membantu memberikan sumbangan kepada sekolah agar kegiatan para siswa bisa terlaksana dengan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu sekolah, karena dengan kegiatan yang banyak dan membawa nama baik sekolah ini akan menjadi sekolah kita yang sudah terkenal, yang menjadi lebih terkenal lagi. Tentang berapa ini kita sepakati kemampuan wali murid sesuai dengan kondisi masing-masing, sehingga kita ada musyawarah yang memang mampu, ya mudah-mudahan ini betul-betul mampu, tidak merasa tidak mampu. Kemarin hanya ngengkrengan saja, itu berdasarkan program dari sekolah itu kita sepakati ada dana tahunan, ada dana untuk dana DPP, yaitu dana penunjang pendidikan. Yang dana tahunan itu digunakan untuk anak-anak kegiatan selama setahun, selama kepengurusan OSIS yang berjalan pada tahun itu. Nah, ini karena gonjang-ganjing tentang masalah pungutan ini, terutama kalau nggak salah itu kan dari suara-suara di medsos yang seperti itu, akhirnya kami sepakat untuk sama-sama numbang. Ini komite
sementara memberikan tangguhan untuk pembayaran itu. Dan setelah nampaknya sudah sama-sama melihat situasi kondisi sudah mulai cooling down, ini akhirnya kita sepakati untuk membuka kembali. Silakan Bapak Ibu wali murid yang kemarin sudah memberikan kesepakatan menyumbang itu, mohon silahkan memberikan sumbangan kepada komite lewat rekening komite ataupun lewat langsung ke sekolah bendara kantor TU sekolah itu. Jadi begitu Pak, kami berjalan menggunakan ini, dasarnya adalah program dari sekolah yang memang sudah diprogramkan, dan itu untuk menunjang mutu pendidikan sekolah. Baik Pendidikan. Pak Sunari, jadi mekanismenya dari sekolah ada Ya, rencana, sampaikan ke komite, terus dari komite Kita mekanismenya rembukan dengan orang tua siswa Orang tua secara siswa. keseluruhan itu Pak. Iya, iya. Nggak dipilih Orang- kemana-mana, enggak ya? oh enggak, Nggak ada orang ya, Pak, tua siswa baru yang masih baru. Oh, oke. Kelas oke, 10 oke. berarti, kelas 10. Jadi enggak ada pilihan ya? Nggak Oh, ada. sing tak pilih sing Sugedo, enggak ya Pak? Ya? Nggak. Oke. Jadi Semua semua diundang. dilibatkan. Oke. Yang memang tidak mampu nanti kan diberikan. Tapi keringanan. tadi kok ada Pak ya? Sambat dari siswa tadi ada sampai dia harus urunan sendiri, itu gimana Pak? Nah itu, ini kan kita kan baru berjalan tahun ajaran tahun berapa ini? 2 bulan ini. Nah, 2 sementara pemasukan kan belum banyak dari sumbangan. Akibat penundaan tadi? Iya betul. Oh. Iya. Ya mudah-mudahan nanti kami mengetuk hati para Bapak Ibu wali murid untuk bisa memberikan sumbangan kepada sekolah dalam rangka yang tadi mengenai kebutuhan kegiatan anak-anak kita yang memang super aktif ini, biar nanti bisa mengembangkan bakat yang sebaik-baiknya gitu. Saya kira informasi ini penting para pemirsa Semanta TV supaya kita melihat ke depan ini jernih, karena masa depan negara kita, masa depan bangsa kita tergantung dari mereka. Itu yang penting, poin yang harus kita pahami secara bersama-sama. Tapi dari komite sendiri itu apa Pak? Ada gaji atau gimana gitu Pak? Gaji. Iya, karena gini loh Pak. Di luar sana Iya. banyak beredar, wah gajinya komite gede, jadi Iya. gawe royoan nih, seperti proyek Iya, gitu loh iya, Pak. betul, Gimana betul. Pak? Iya. Ya kita ini kan ya komite kan bukan badan bukan badan mencari untung, jadi terbikinan kerja sosial. Iya. Kami membantu karena sekolah merasa mengalami kesulitan tentang penggalangan dana, ya kami bantu. Jadi tidak ada istilah gaji ini seperti pegawai negeri saja. Oh, gaji. jadi tidak ada Pak ya? Terus istilah kong kali kong dengan kepala sekolah atau sekolah ada enggak Pak itu? Nggak ada. Nggak ada. Jadi dibicarakan Iya. nggak dengan ada. banyak ini Pak ya, tim Ya, ya? semua tim dari komite dan kepala sekolah, kemudian orang tua kan juga begitu. Tidak ada istilah kong kali kong itu. Semua nanti transparan. Jadi berapa uang masuk nanti kita sampaikan kepada wali murid. Ya. Ya, laporan secara berkala begitu. Tapi ya harap maklum, mungkin laporannya nggak seperti bulanan. Ini bulanan kan repot kami Ya, juga, ya, karena ya ya. kerja sosial, jadi nggak Ya. mungkin bisa aktif sepenuhnya. Begitu. Oke. Tidak ada. Sekarang begini Pak, sebetulnya dana bantuan Oke. ini bisa dialokasikan kemana saja Pak ya? Untuk ke sekolah ini, maksudnya apakah hanya kegiatan itu atau lain-lain? Ya. Ada enggak? Jadi menurut kapan kita itu dikumpulkan di Dinas Pendidikan, cabang Dinas Pendidikan di Blitar itu, dana komite itu diprioritaskan untuk pertama membiayai GTT dan PTT yang memang masih banyak di SMA Talun ini. Oke. Itu ditemakan, kenapa? Kalau nanti mereka tidak kita perhatikan, kan mereka kerja keras demi Semanta, ternyata tidak mendapatkan imbalan yang ini sekedar, bukan sampai melebihi gaji daerah itu namanya PAD? UMK. UMK. Oh, iya. UMR itu seperti itu. Jadi untuk pertama membantu gaji atau HR dari teman-teman guru kita yang memang masih GTT dan
PTT. Ya. Kemudian yang kedua, pengembangan diri untuk para siswa, jadi membantu membiayai kegiatan ekstra anak-anak. Oke. Baru kemudian kalau membutuhkan sarana prasarana yang memang tidak cukup, nanti juga bisa untuk membantu sarana prasarana yang sekolah belum punya, yang diprogramkan. Itu. Oke. Mungkin Pak Hartoyo ada tambahan untuk keterangan ini? Iya, terima kasih. Memang kami sangat memprihatinkan sekali terhadap anak-anak kita yang sampai pada mengembangkan suatu pengembangan karakter sampai terhambat karena masalah dana. Ya. Padahal ini sudah merupakan suatu konsekuensi Pak atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang memeriksa ini ya, bahwa kalau kita memasukkan pengen anaknya masuk di Semanta, itu yang jelas di Semanta ini adalah suatu kawah condro di muka Pak. Jadi di sini ini bukan sekolah penggerak itu diprogramkan untuk jadi sekolah penggerak, tidak. Namun ini sudah bergerak sendiri. Kita tidak mengikuti zaman. Tapi kita ini adalah salah satu dari penggerak zaman. Penggerak kemajuan, dan siswa-siswa kita ini nggak bisa kita tahan begitu saja kalau mereka tuh mau membangun karakternya sendiri. Nah ini makanya yang dana yang kita harapkan sumbangan dari Bapak Wali Murid, dari Ibu Wali Murid, itu bukan untuk sekolahan, bukan untuk komite, bukan untuk kelompok siapapun, namun kita kembalikan untuk anak-anaknya panjenengan, kan itu loh. Jadi kita harapkan panjenengan itu menyerahkan anak-anaknya itu dalam kondisi yang masih agak mentah. Kita godok di sini, insya Allah nanti kita nih mateng, kan gitu loh. Nah, ini terbukti, semua terbukti. Makanya kami sangat barangkali bukan prihatin ya, barangkali ini kurang suatu pemahaman Pak, pemahaman terhadap penjelasan daripada sumbangan itu. Nah, ini jadi kalau kami tekankan bahwa sumbangan itu murni bukan untuk kepentingan kepala sekolah atau bukan untuk kepentingan komite, tapi untuk kepentingan anak-anak kita. Secara pribadi kita tidak punya kepentingan sebetulnya. Komite ini tidak punya kepentingan untuk itu. Tapi kita komite ini kan bertanggung jawab ya, pengen ya anak-anak kita ini maju. Seperti Pak Edi mengatakan wis koyo jaran gagak rimah seperti. Ya memang seperti itu. Jadi saya katakan bahwa saya pernah mengatakan di sini Semanta, memang Semanta ini merupakan suatu yang sekolah yang penuh berkah. Tidak hanya Pak Edi, siapapun yang menjadi kepala di sekolah di sini, ini aktivitas dari siswa ini luar biasa, luar biasa. Makanya kalau kita tidak dukung itu eman-eman. Sementara ada orang lawang di sekolah nih kono ki gak enek loh, kayak ngene-ngene ki. Ya, ojo dibanding-bandingke lah, kan gitu ya. Ya kayak lagu tuh Pak ya. Iya, ojo dibanding-bandingke. Kita adalah Semanta ya, punya. Tapi pembanding itu juga perlu loh Pak. Iya, barangkali ya kita membanding jati sendiri, jati diri sendiri gitu loh. Jadi inilah Semanta. Jadi kita tidak mengacu kepada SMA yang lain. Bahkan ya mungkin kalau kita sebagai acuan dari SMA yang lain ya syukur lah ya gitu ya, syukur. Tapi saya tanyakan kepada Mbak ini, apakah program-program ini sebetulnya ini jenengan itu diharuskan dari dibina untuk membuat suatu program ini dari sekolahan atau atas inspirasi sampean dewe? Kan banyak dari sampean dewe. Iya, pastinya dari kami, dari pengurus OSIS, PMPK, dan juga teman-teman di seluruh siswa SMA Negeri 1 tahun ini. Nah, itu loh Pak Ernawan. Jadi anak-anaknya panjenengan semua ini anaknya tuh aktif. Anaknya aktif. Apa pengen anaknya terus akhirnya nih kini mau hanya menimpa dari menerima dana bos, wis renek bantuan opo-opo yang lain-lain ya. Terus hanya gitu-gitu tok wis akhirnya jadi
culun ngono. Ya. Mungkin nah, inilah kita harus monggo kita bersyukur, kita dukung kegiatan anak-anak kita ya. Yang penting semuanya ini kebaikan anak-anak kita juga kebaikan anak-anak bapak-bapak yang ada di Mersa di sini. Nah, barangkali itu Pak yang kita sampaikan. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin ada statement dari Wadi atau Iya. dari OSIS? Ya, ini mohon izin itu ya saya ucapkan terima kasih ini dari komite juga dari orang tua, wali murid ini atas sumbangsih dukungan apapun itu untuk sekolah khususnya kepada anak-anak kita yang tadi kami katakan itu sebagai gagak rimang gitu. Jadi larinya itu cepat. Maka dari itu dibutuhkan joki yang handal ini. Nah, kita ketahui programnya itu sangat banyak. Ini program kesesuaian saja. Belum program akademik dari sekolahan. Itu ya nanti ya seperti itu. Dan kalau kita umpamakan bantuan dari pemerintah baik dari Kemendikbud yang pusat juga dari provinsi itu kalau kita berikan kepada anak itu kalau kita ibaratkan menu ini dapat nasi tetapi nasi yang sederhana. Tetapi kita perlu anak-anak itu juga ada asupan tambahan gizi. Asupan menu yang baik untuk energi mereka. Jadi ibaratnya itu dari menu yang sederhana, ini mereka perlu menu yang untuk anak-anak itu. 4 sehat 5 sempurna lah. Iya, Ya, taruhlah ya. ya makanan yang sederhana itu ya apa ya itu ya ibaratnya ya hanya nasi sama sayur gitu ya itu. Jadi kita umpamakan dana dari pemerintah hanya itu. Tapi anak-anak itu pengen lawuh sate, lawuh rawon, itu kan perlu kita itu meracik untuk ke situ, yang meracik ini. Nah, kekurangan dari menu yang sederhana ke rawon, ke sate, ini perlu bantuan dari sumbangsih dari orang tua atau wali murid Atau ini alumni. melalui, ya alumni. Oke, ya. Melalui komite. Karena apa? Ya ada bantuan itu yang tidak boleh. Itu misalnya dari rokok ya. Pabrik rokok, minuman Dari perusahaan keras. rokok, minuman keras. Itu atau ya hal-hal yang negatif, narkoba, itu tidak boleh ini. Jadi kami ya sangat mengharap ya bantuan itu ya dari sponsor, ya misalnya dari alumni, itu luar biasa. Terima kasih. Ini semua alumni itu yang sumbangsihnya luar biasa untuk SMA 1 tahun. Kalau Mas Hernawan pernah membantu dumpal bendera itu ya, wah luar biasa. Yang lain juga begitu untuk masjid. Karena apa? Dari tempat ibadah itu bukan hanya masjid karena kita adalah sekolah umum. Ini tidak ada itu di DAK itu sangat ya hampir tidak ada ini. Jadi itu ya dibutuhkan suatu donatur ini ya dari masyarakat itu ya alumni ini dan stakeholder yang lain termasuk Bapak Ibu guru, terus juga ada karyawan yang ada di sini dan semuanya ini. Dan untuk itu kembali ke anak-anak sekarang kegiatannya itu berapa programnya? Untuk program kerja OSIS, subseksi dan seksi bidang itu ada 573, Pak. Wah, nah segitu 573 setahun. Ini iya setahun itu dan itu belum pendanaan untuk lomba-lomba. Untuk lomba-lomba kita keluar karena kalau kita turuti hampir tiap minggu kita itu mendapatkan 2 atau 3 proposal untuk mengikuti lomba. Dan ini diperlukan untuk anak-anak karena apa? Anak-anak itu kesini pengen berprestasi, hasil
bukti fisiknya ya berupa piagam juara, itu nanti bisa digunakan untuk ke jenjang yang lebih lanjut, misalnya seleksi nasional itu berbasis prestasi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi seperti itu, karena kami galakkan kepada anak-anak bahwa kalau pengen berprestasi ya daftar. Masalah anggaran itu nanti dimusyawarahkan seperti ini. Karena apa? Mencoba gagal itu lebih baik daripada gagal mencoba. Kalau gagal mencoba tidak mendaftar itu. Kepenaan gurune kalau seperti itu, menang tok ini. Tetapi kita kan seperti tadi sampaikan oleh komite, ini sekolah yang selalu bergerak dan sekarang ditunjuk oleh pemerintah itu juga sebagai sekolah penggerak. Nah, ini harus tanggung jawab kita semua. Perlu kita ketahui, ini baik Mas Hernawan selaku ketua alumni sekaligus ini kami harus mempertanggungjawabkan kinerja saya bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi juga kepada rekan-rekan alumni, karena kan saya sebagai kepala sekolah yang pertama dari alumni, jadi merasa terpanggil moral itu untuk meningkatkan mutu di SMA Negeri 1 Talun. Dan bayangkan kalau nanti saya secara pribadi gagal, itu bagaimana teman-teman alumni itu menyalahkan saya. Ini karena ini adalah lembaga saya sendiri, pernah menjadi siswa dulu. Abah Haji Sunari ini juga sebagai guru dan juga pernah menjadi sebagai guru di sini dan juga sekaligus waka, termasuk waka kesiswaan ya, yang itu hampir 10 tahun, dan juga sebagai wali murid, karena anak saya yang itu ya seperti Anda ini ya sangat aktif di organisasi sebagai pengurus dari MPK, MPR-nya anak-anak ini ya. Ini saya ucapkan terima kasih kepada semua stakeholder baik yang ada di luar maupun yang di dalam SMA Negeri 1 Talun. Bahwasanya ini dari segi pendanaan, dari yang saya sebutkan tadi, bantuan pemerintah, juga dari bantuan dari sumbangsih orang tua masyarakat, ini ya untuk kegiatan juga operasional sekolah, juga kepada siswa. Tadi saya sebutkan program kerjanya saja 573 ya, belum lomba. Nah, di dalamnya yang non lomba itu ya anak-anak aja kegiatan siswa, misalnya diklat, bintek, ini untuk pengembangan sumber daya anak-anak kita, adik-adik kita. Juga lomba, karena apa? Dari bantuan pemerintah itu ada juknisnya, ada juklaknya, dan harus sesuai juknis juklak itu dipertanggungjawabkan kepada inspektorat. Bendahara kami, baik bendahara BOS, bendahara BPOPP, itu mengeluarkan sesuai juknis itu. Kalau tidak sesuai juknis, misalnya mengeluarkan itu tidak bisa. Ini. Jadi misalnya kesiswaan, kegiatan kesiswaan itu ada yang tidak terhandle di juknis itu. Maka dari itu kami dari pihak sekolah itu mengajukan yang salah satunya tidak terhandle di juknis BPOPP atau BOS itu ke komite, karena komite itu dari bantuan orang tua itu sifatnya kan menanggulangi atau menambah atau memberi sumbangsih kekurangan ini dari dana yang tidak
terjukniskan, juga yang kurang itu dari bantuan itu. Nah misalnya itu yang terkini, di luar Bintek, Diklat, Proker itu ya, itu ada SMA World ini. Jadi SMA World ini yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan ini yang terkini. Itu ada 35 cabang atau cabang olahraga, seni itu atau yang akademik ada 35. Kalau kita ikuti masing-masing cabang itu kita ambil rata-ratanya ini ya bisa 1,5 sampai 2 juta itu. Berarti nanti kita kalikan, kalau 2 itu ya 35 kalinya. Berarti 70 itu. Itu yang hanya terkini aja, belum yang lain nanti selama satu masa bakti. Nah ini, dan itu ada yang terprogram, ada yang tidak terprogram. Ini, nah ini anak-anak itu kan butuh asupan itu, karena ini anak kita ini dan prajuritnya, ini komandannya ini ya pasukan Gagak Rimang tadi, haus prestasi itu. Jadi maka kami dari pihak sekolah itu mengambil azas manfaat itu dari sumbangan dari komite. Ini saya ucapkan terima kasih ini orang tua di rumah juga komite. Ini yang di sini ada Bapak Ketua dan juga sekretarisnya. Gitu Mas Hernawan. Ini. Baik Pak Edi, bisa disebutkan ada program yang terprogram dan tidak terprogram, itu maksudnya gimana Pak Edi? Iya, yang terprogram itu sesuai kita itu memprogramkan yang program sekolah, ya, yang di dalamnya juga ada kegiatan kesiswaan, ya, yang kita sampaikan ke komite sebelum komite menyampaikan ke orang tua dalam hal sosial, termasuk RAP-nya, ya, itu termasuk RAP-nya. Jadi nanti disetujui atau tidak, ya, oleh orang tua melalui rapat komite ini, itu yang terprogram. Jadi isinya ada akademik, ada non akademik, dan juga ada untuk operasional sekolah, ini juga ada sarpras dan lain sebagainya. Yang tidak terprogram itu ya yang tidak ada di situ, karena perjalanan itu ada tahu-tahu ada program yang harus kita lakukan. Suatu contoh ini dari program kesiswaan itu, sekolah kita itu adalah sekolah yang sering ditunjuk, meskipun kita wewenang di provinsi, tetapi kita berada di pemerintah Kabupaten Blitar. Jadi Pemkab atau institusi yang ada di Blitar ini selalu menunjuk kita, sering itu. Seperti kemarin untuk 17 Agustus di kecamatan saja, Kecamatan Talun, ya, itu meminta bantuan kita untuk anak-anak itu dikirim sebagai pasukan pengibar bendera. Ya, ya. Itu hampir 100 itu. 100 personel? Iya, 100 personel itu di kecamatan aja loh. Hampir sak batalion Pak ya? Gimana? Hampir sak batalion. Nah, iya. Ya, tiap hari kan mereka kan latihan. Ya, ya. Perlu minimal minum, belum makan. Nah ini dari mana? Ya, ya. Dibuat sama BPUPP, ya, kita tidak bisa ngambil. Otomatis ya kami minta ke komite, melalui komite itu, siswa itu. Juga apa itu dari kegiatan misalnya di Pemkab itu bukan hanya Paski, dan kita juga Paski Jawa Timur itu kemarin mewakili itu di Blitar Raya, satu pasang baik putra maupun putri. Kegiatan di Pemkab misalnya ada tarian kolosal itu di alun-alun Pemkab, ya kita mesti masuk itu ya, minimal 50 personil, 70 itu. Dan kemarin itu juga yang baru ini 2 hari yang lalu itu adalah simulasi untuk
demonstrasi pemilihan umum tahun 24 dari Polres Kabupaten. Jadi yang dihadiri oleh, kalau dulu wilayah ya, jadi Polda 4, jadi Polda wilayah 4 dari Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, termasuk Blitar. Nah ini Blitar minta bantuan kita 50 personil, anak-anak gitu. Ya untuk mengisi kegiatan itu. Nah kita karena kita sudah lintas sektoral, itu artinya ya sinergisitas. Kalau ada apa-apa selalu siap. Semata seperti itu. Terima kasih Bapak Komite dan juga alumni. Artinya penunjuan itu karena prestasi semanta, Pak ya, bukan karena. Ya sudah percaya ke kita. Oke. Gitu. Baik, sudah baik, percaya. Baik, gitu. baik. Seperti itu. Jadi ya ini sinergisitas, apapun ini kita untuk Semanta. Jadi dari Semanta untuk Indonesia kan gitu. Baik, terima kasih Mungkin Pak Kepala. sedikit, Pak. Oh ya, silakan Pak. Closing statement. Jadi begini kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali muridnya, anak adalah amanat Allah kepada panjenengan semua. Ini baik buruknya anak adalah bergantung kepada bagaimana Bapak Ibu wali murid untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu putra jenengan sudah diterima di sini ini kan, mari kita syukuri sudah tepat di lembaga yang pas untuk dengan bersyukur dalam bentuk kita mendukung program sekolah, memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Insya Allah harapan panjenengan semua menjadi anak yang soleh nanti akan terwujud, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Barangkali itu jadi niat kita menyumbang itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah berupa amanah anak ini memang jadi tanggung jawab orang tua. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua Komite. Oke. Dari OSIS ada closing statement untuk kesempatan ini. Ya, baik. Mungkin dari saya sebagai siswa ya di sini hanya bisa meminta harapan ini. Harapan kami sebagai siswa di sini semoga untuk penangguhan dana ini segera teratasi dan untuk program kerja PMPK inti, subseksi dan juga seksi bidang itu untuk dananya bisa teratasi juga sehingga kegiatan-kegiatan kami tidak mengalami defisit dan sesuai dana yang telah ditentukan. Serta kami pada saat mengikuti perlombaan-perlombaan nantinya bisa kita laksanakan dan untuk dananya juga bisa dari sekolah turun untuk mengikuti perlombaan-perlombaan begitu. Baik, demikian para pemirsa Semanta TV. Jadi mudah-mudahan wawancara sore hari ini bisa mencerahkan kita untuk ke depan Semanta bisa lebih baik lagi. Dan mungkin kalau ada saran atau pendapat yang kiranya perlu disampaikan ke komite, ke Bapak Kepala Sekolah, silahkan datang ke Semanta. Jadi bertemu langsung, bertatap muka langsung, sehingga Anda akan dapat jawaban yang pasti. Saya kira demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Mbak Ketua OSIS. Mudah-mudahan ke depan episode berikutnya akan kita siarkan dengan kondisi yang berbeda. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.